Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Ya, pinter ya. Masuk semua. Yang nggak masuk siapa? Oh, Pandu. Kenapa nih nggak masuk si Pandu? Kakinya sakit. Oh, kakinya sakit. Yang lainnya masuk semua. Apa? Oh, neneknya meninggal. Kita berdoa ya. Amin. Oke. Kalau boleh tahu di sini cita-citanya Pak Benny jadi apa? Oh, Pak tak boleh. Saya boleh. Kayak kalau yang Benny katanya cita-citanya harus belajar ya rajin. Belajar itu nggak hanya di sekolah, di luar juga bisa. Kamu cita-citanya jadi apa tadi? Pemain sepak bola. Nah, kamu bermain itu di luar, nggak hanya di sekolah. Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi dimanapun kita belajar, ya. Oke, pagi ini kita akan belajar mengenai apa PKN ya, yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan pengalaman Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, lambang negara Indonesia apa? Dia tahu? Aku. Garuda. Ya, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu mempunyai ini yang diberi namanya apa? Merdeka. Artinya apa? Berbeda-beda. Ya, betul kita. Berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Tapi apa juga? Nah, manfaat dari kita belajar mengenai sikap dan perilaku yang mencerminkan pengalaman Pancasila dalam kehidupan masyarakat, yaitu supaya rakyat di Indonesia itu hidup toleransi dan rukun, karena terdapat perbedaan antara agama, suku, dan ras yang ada di Indonesia. Ya, saja ya, kita belajar mengenai sikap dan perilaku yang mencerminkan pengalaman Pancasila. Nah, ayo diperhatikan anak-anak. Nah, guru mempunyai 5 gambar ya, 5 gambar. Nah, kira-kira gambar yang pertama ini gambar apa? Beda, ya betul. Berdoa. Yang kedua yaitu ya, bersihkan lingkungan secara bersama-sama ya. Nah, yang ketiga ini apa? Toleransi ya, benar, tidak membeda-bedakan antar ras, suku dan bangsa ya, ini semuanya sama. Ada yang teman yang iya kelihatan di sini. Ini kan ada yang kulitnya warnanya hitam, ada Papua. Jangan kayak gitu ya, kita semuanya sama. Jadi kita harus teman bersama, nggak boleh membeda-bedakan. Terus yang keempat ini gambar apa? Yang keempat ini gambar apa? Ini gambar bermusyawarah, ya berdiskusi. Nah yang kelima ini gambar apa? Di pengadilan. Hakim ya, sedang mengadili yang bersalah ya. Oke.
Kembali dengan channel Ibu Amelia Mayona. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan-pengamalan yang kecil, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, dan di skip. Hai Mama Hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama adalah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan adab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain: yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, ibu memperhatikan teman dalam gaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap dan dewasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain: yang pertama, cinta yang mengalir bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, mau ikut bersama Tuhan. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain: yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dan melakukan
dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menggambarkan dengan keadilan kertas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain: yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menolong. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta membantu orang. 9. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, demikian video pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Contohnya tadi apa? Yang pertama, sila pertama.
Berbeda. Ya, betul. Tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri. Oke, selanjutnya sila kelima. Ayo bunyinya seperti apa sila kelima? Contohnya seperti apa? Yang pertama, Berbagi mainan makanan dengan teman yang tidak berbawa. iya. Contohnya seperti ya, misal namanya siapa? Sese. Misal Sese membawa bekal ya. Contohnya ini siapa? Keisha nggak bawa bekal nih. Terus Sese mana gitu? Keisha makanannya. Selanjutnya guru punya cerita. Gini deh cerita yang guru. Nah, Bu Guru punya cerita nih. Ceritanya yaitu Dinda dan 5 butir Pancasila. Kalian harus dengerin ya cerita Bu Guru. Dek, dengerin ya cerita Bu Guru. Ya. Ceritanya tadi kan Dinda dan 5 butir Pancasila ya. Ya. Apa? Judulnya tadi cerita Bu Guru Dinda dan 5 butir. Yes, betul. Oke. Suatu hari ada seorang anak perempuan bernama Dinda yang selalu ingin tahu dan rajin belajar. Di sekolah, Dinda belajar tentang Pancasila yang terdiri dari 5 butir penting yang harus dipahami dan diterapkan oleh semua warga Indonesia. Setelah belajar tentang Pancasila, Dinda bertanya kepada ibu guru, "Bu Guru, bagaimana cara kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?" Ibu guru tersenyum dan mulai bercerita. Butir pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Suatu pagi, Dinda melihat temannya, Siti, sedang berdoa sebelum makan. Dinda ingat, sebagai umat beragama, kita harus selalu menghormati Tuhan. Dinda pun tidak lupa untuk berdoa sebelum melakukan kegiatan dan menghormati teman-temannya yang beragama berbeda. Butir kedua, kemanusiaan yang adil dan beragam. Saat istirahat, Dinda melihat Raka terjatuh dan tersandung bata. Raka menangis karena kakinya terluka. Tanpa ragu, Dinda segera menolong Raka dan membantunya ke UKS. Kita harus membantu sesama manusia dengan penuh kasih sayang. Oke, butir yang ketiga, Persatuan Indonesia. Di hari Jumat, sekolah mengadakan gotong royong. Semua anak, termasuk Dinda, membantu membersihkan kelas. Meskipun ada yang berbeda suku dan agama, mereka bekerja sama dengan baik. Mereka semua bersemangat bekerja sama untuk kebaikan sekolah. Kemudian butir yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di kelas, ibu guru meminta murid memilih ketua kelas baru. Ibu guru mengajarkan bahwa keputusan yang baik adalah hasil dari musyawarah dan diskusi. Dinda ikut serta dalam memilih dengan bijaksana dan menerima keputusan yang telah disepakati bersama. Kemudian butir kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada akhir pekan, Dinda membantu ibunya membagikan makanan untuk orang-orang yang kurang mampu di lingkungan rumahnya. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada akhir pekan, Dinda membantu ibunya membagikan makanan untuk orang yang kurang mampu di lingkungan temannya. Dia merasa senang bisa berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Semua orang harus merasakan keadilan dan kebahagiaan, ujar Dinda kepada ibunya. Dari semua pengalaman itu, Dinda semakin paham betapa pentingnya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ia pun bertekad untuk selalu bersikap baik dan bantu sesama demi menciptakan kehidupan yang damai dan adil. Sejak hari itu, Dinda menjadi anak yang semakin peduli pada orang lain dan selalu berusaha mengamalkan nilai-nilai Pancasila dimanapun ia berada. Guru tampilin gambar, video, terus udah
Oh iya benar nih pesertanya yang bermusyawarah siapa? Maka yang maju. Kalau yang maju lagi. Ayo, yang lain dikit. Kamu belum. Nah, contoh kalian bermusyawarah nih, bermusyawarah. Contohnya ya, kalian pilih kelompok kelas siapa? Bastian sama? Sama apa? Nah, kalian nih, siapa yang pilih Bastian? Angkat tangan. Ya, siapa yang pilih? Siapa namanya yang satu tadi? Siapa yang pilih? Paling banyak kan Bastian, jadi kalian harus pilih Bastian. Karena suara berbeda. Nah, kalian kan udah pinter ya, udah dengerin cerita Bu Guru, lihat gambar, video, sama tadi Bu jelasin pakai PowerPoint. Nah, sekarang Bu Guru minta kalian mengerjakan soal secara berkelompok. Nah, kelompoknya itu satu kelompok terdiri dari 4 orang.